Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Historical TV yang dirahmati Allah, di tanah Banten yang syarat sejarah dan keagamaan, ada satu tradisi yang hidup dan tumbuh dari generasi ke generasi. Tiamah, sebuah ritual doa bersama yang mencerminkan kebersamaan, keikhlasan, dan penghormatan kepada para leluhur. Tiamah bukan sekedar upacara, melainkan sebuah perjalanan spiritual masyarakat Banten dalam menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Dalam sebuah lantunan doa tersimpan kisah panjang tentang budaya Islam yang berpadu indah dengan nilai-nilai lokal Nusantara. Tiamah adalah pengingat bahwa kesabaran bukan soal siapa yang paling keras berbicara, melainkan siapa yang bijak mendengarkan. Alhamdulillah saya dapat kesempatan memasuki bangunan Tiamah ini dan saya sendiri merasa agak merinding ya, karena di dalam ini banyak sekali peninggalan-peninggalan keris-keris yang bersejarah. Langsung saja ikuti saya. Ini adalah keris peninggalan pada zaman Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Bangunan ini bukan sekedar dekorasi. Ini sebuah cermin kecerdikan sebuah era yang menyatukan estetika dan pragmatis. Kata Tiamah berasal dari istilah Arab qiyamah yang berarti kebangkitan atau hari akhir. Namun di Banten maknanya berkembang menjadi kegiatan doa bersama, zikir, dan tahlilan untuk mendoakan arwah keluarga yang telah wafat. Tradisi ini sudah berlangsung sejak masa Kesultanan Banten. Pada masa itu, para ulama dan masyarakat berkumpul selepas maghrib membaca surat Yasin, tahlil, dan doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur dan pengingat akan kehidupan yang fana. Tiamah menjadi simbol kuatnya spiritualitas alam yang meresap ke dalam budaya Banten. Bangunan ini memang bukanlah sebuah masjid, tetapi di sini Kesultanan Banten pernah menggegas arah bukan dengan pedang, melainkan dengan pikiran. Setiap pelaksanaan Tiamah dimulai dengan niat tulus untuk mendoakan keluarga yang telah tiada. Biasanya dilakukan di rumah, masjid, atau musola. Acara dimulai dengan pembacaan surat Yasin, kemudian tahlil dan doa bersama. Setelah itu, para jamaah menikmati berkat makanan yang telah dipersiapkan sebagai simbol berbagi rezeki.
Dalam suasana khidmat dan penuh kekeluargaan, nilai gotong royong dan persaudaraan terasa begitu kuat. Anak-anak duduk mendengarkan, orang tua memimpin doa, dan kaum ibu menyiapkan hidangan dengan penuh kasih. Semua itu menjadi cerminan harmoni masyarakat Banten yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan kebersamaan. Lebih dari sekedar doa, Tiamah mengajarkan pentingnya menjaga silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Dalam Tiamah, setiap orang hadir bukan hanya untuk mendoakan, tapi juga untuk saling menguatkan. Tradisi ini juga menjadi sarana pendidikan rohani bagi anak-anak, agar mereka memahami pentingnya berdoa, bersyukur, dan menghargai leluhur. Nilai yang diwariskan bukan hanya agama, tetapi juga rasa hormat dan kasih antar sesama manusia. Di tengah arus modernisasi, Tiamah tetap menjadi napas kehidupan masyarakat Banten. Tradisi ini bukan sekedar ritual, tetapi cermin jati diri bahwa masyarakat Banten adalah bangsa yang beriman, menghormati leluhur, dan menjunjung tinggi persaudaraan. Dari doa yang lirih hingga tawa dalam kebersamaan, semuanya menjadi pengingat bahwa kehidupan bukan tentang seberapa lama kita hidup, tetapi seberapa dalam kita bermakna bagi sesama. Inilah Tiamah Banten, warisan budaya yang tak lekang oleh waktu, mengikat hati, menyatukan jiwa, dan menuntun manusia menuju kedamaian. Doa itu bukan sekedar ritual, ia adalah jembatan antara dunia yang tampak dan yang tak terlihat, antara manusia yang masih bernafas dan mereka yang telah kembali kepada Sang Khalik. Tiamah adalah cermin cinta, pengingat bahwa hidup ini sementara dan doa adalah penghubung abadi. Malam itu, suasana kampung terasa berbeda. Angin lembut bertiup, suara burung malam bersahutan. Di setiap rumah, ibu-ibu sibuk menyiapkan hidangan, nasi, lauk sederhana, dan air putih yang jernih. Selepas maghrib, jamaah mulai berdatangan. Mereka duduk bersila di atas tikar, membawa ketenangan di wajah. Acara pun dimulai dengan bacaan surat Yasin. Suara imam mengalun pelan, diikuti jamaah dengan khusyuk. Lalu tahlil bergema. Suara itu berulang seperti gelombang yang menentakkan hati. Suara itu berulang seperti gelombang yang menenteramkan hati. Setelah tahlil, doa pun dipanjatkan untuk orang tua, keluarga, dan untuk semua yang telah tiada. Semoga mereka dilapangkan kuburnya, diampuni dosanya, dan diterima amalnya. Acara ditutup dengan makan bersama. Makan dibagikan sebagai berkat, tanda syukur, dan kebersamaan. Tidak ada yang mewah, tidak ada yang berlebih. Namun,
Di sanalah letak keindahannya, kesederhanaan yang syarat makna. Setiap unsur dalam tiamah memiliki makna yang dalam. Tikar yang digelar melambangkan kesetaraan dan kebersamaan tanpa sekat. Air putih yang disuguhkan menjadi lambang kesucian dan niat tulus. Makanan yang dibagikan adalah wujud rasa syukur dan rezeki yang harus dibagi. Lantunan doa mengingatkan manusia akan kefanaan hidup, bahwa semua yang hidup kelak akan kembali. Dalam setiap kata dan ayat, tiamah mengajarkan manusia hidup bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk saling menguatkan. Dalam doa tidak ada perbedaan, semua menjadi satu suara, satu hati, satu niat. Lebih dari sekedar ritual, tiamah adalah cermin kehidupan sosial masyarakat Banten. Di sini gotong royong bukan sekedar kata. Ibu-ibu saling membantu menyiapkan hidangan. Bapak-bapak menata tempat, anak-anak membantu sebisanya. Semua bergerak dalam harmoni yang sama, harmoni doa dan persaudaraan. Dalam tiamah, tak ada yang merasa lebih tinggi. Semuanya duduk sejajar, bersyukur atas nikmat kehidupan. Bagi generasi muda, ini adalah pelajaran berharga tentang menghormati orang tua, tentang menghargai waktu, tentang makna kebersamaan. Tiamah mengajarkan bahwa kekuatan sejati ada dalam doa dan persatuan. Zaman terus berubah, teknologi berkembang, dan kehidupan berjalan semakin cepat. Namun tiamah tetap hidup. Di beberapa tempat, tiamah kini dilakukan dengan cara sederhana. Ada yang dilakukan di rumah kecil, ada pula yang digelar secara daring saat pandemi. Tetapi esensinya tidak pernah pudar. Doa tetap dibaca, tahlil tetap dilantunkan, semangat tetap sama, kebersamaan dan cinta sesama umat. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa kemajuan tidak boleh memutus akar budaya, bahwa di tengah dunia modern, manusia tetap membutuhkan doa dan kedamaian. Zaman berubah,
banyak tradisi yang mulai terlupakan tergerus oleh kesibukan dan teknologi. Namun Tiamah tetap hidup. Di kota, ia mungkin dilakukan lebih sederhana, di desa masih terasa hangat dan penuh makna. Kini, sebagian masyarakat bahkan melakukan Tiamah secara daring, menghubungkan keluarga yang jauh lewat layar, tapi hati mereka tetap dekat dalam doa. Inilah bukti bahwa tradisi bukan benda mati. Ia bisa beradaptasi, asalkan nilai dan niatnya tetap terjaga. Tiamah mengajarkan kemajuan bukan berarti melupakan akar. Modernitas tidak seharusnya memisahkan kita dari doa. Tiamah Banten adalah napas kehidupan. Ia bukan sekedar ritual, ia adalah doa yang mengikat hati dan jiwa manusia. Dalam setiap lantunan ayat tersimpan cinta pada sesama, rasa hormat pada luhur, dan keyakinan pada Sang Pencipta. Selama manusia masih berdoa, selama hati masih mengenal kasih, Tiamah tidak akan pernah hilang. Di tanah Banten, doa bukan sekedar ucapan, doa adalah kehidupan sendiri. Tiamah Banten, warisan doa yang tak pernah padam. Saat malam sunyi dan suara jamaah telah usai, hanya tersisa gema ayat yang masih bergetar di dinding hati. Di sudut kampung, lampu-lampu mulai redup, namun cahaya doa itu tak pernah padam. Ia adalah pengingat bahwa dalam kehidupan modern yang serba cepat ini, manusia tetap membutuhkan hening. Butuh ruang untuk berdoa, butuh waktu untuk mengenang, butuh hati yang siap bersyukur. Tiamah akan terus bernafas, diwariskan dari satu lidah ke lidah lain, dari satu hati ke hati berikutnya, sebab doa tak mengenal batas waktu. Doa akan selalu hidup selama manusia masih percaya pada cinta dan rahmat Tuhan. Wahai generasi muda Banten, ingatlah, tradisi bukan sekedar masa lalu. Ia adalah akar yang menegakkan pohon masa depanmu. Jaga Tiamah, lestarikan doa. Jangan biarkan ia menjadi sekedar cerita yang dibacakan dari buku sejarah. Jadikan Tiamah bagian dari kehidupan sebagai wujud syukur, penghormatan, dan cinta pada tanah kelahiranmu. Sebab selama doa masih dilantunkan, selama hati masih menyebut nama Allah, maka Banten akan tetap hidup dalam cahayanya. Tiamah Banten, warisan doa, warisan jiwa, semoga tetap hidup di setiap napas masyarakat Banten. Terima kasih telah membersamai kami dalam cerita Historical TV.